2 Korintus 7 ayat 10. Sebab dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi dukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Berdukacita saat berbagai masalah menimpa sangat manusiawi. Mengabaikan atau menyangkal adanya perasaan dukacita karena menganggap dukacita sebagai tanda kurang iman justru bisa mendatangkan berbagai masalah psikologis di kemudian hari. Masalahnya adalah bagaimana kita mengelola dukacita kita. Paulus membedakan dukacita menurut kehendak Allah dan dukacita yang dari dunia. Dukacita menurut kehendak Allah mendatangkan pertobatan yang membawa keselamatan. Sebaliknya, dukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Paulus tidak sedang berbicara tentang apa yang menimbulkan dukacita, melainkan bagaimana kita bersikap terhadap dukacita kita. Jemaat Korintus mendapat surat teguran yang sangat keras dari Paulus dan mereka sangat berdukacita sehingga Paulus sempat mengkhawatirkan dampak surat tersebut bagi mereka. Pertobatan yang membawa kehidupan seperti yang dia harapkan, atau justru kematian karena mereka memilih dukacita menurut dunia. Jika mereka memilih berdukacita menurut dunia, maka reaksi mereka adalah berkubang dalam penyesalan, menghukum diri, mengasihani diri, merasa menjadi orang yang paling menderita, atau marah dan berusaha membuktikan bahwa mereka bukan orang seperti itu. Paulus akhirnya bersukacita karena mereka tidak memilih sikap tersebut, melainkan memilih untuk berdukacita menurut kehendak Allah. Berdukacita menurut kehendak Allah adalah dukacita karena sadar diri sebagai makhluk ciptaan yang berdosa dan terbatas, bahwa sebenarnya kita tidak tahu apa-apa sehingga perlu hikmat Tuhan untuk memahami apa yang ada di balik semua yang terjadi. Jika ada dosa yang disingkapkan, mengakuinya dengan tulus dan jujur. Menerima pengampunan, mengampuni siapapun yang perlu diampuni, termasuk diri sendiri dan bertobat. Dampaknya mereka bukan saja dipulihkan, melainkan juga bertumbuh. Masalah apapun yang menimbulkan dukacita selalu ada dua pilihan sikap, yaitu menerima fakta adanya perasaan dukacita, atau justru mengabaikan dan menyangkal bahwa kita memiliki perasaan tersebut. Menerima dukacita sebagai realita, ada dua pilihan sikap juga, yaitu berdukacita menurut kehendak Allah atau dukacita menurut dunia. Paulus pernah menasihati jemaat Tesalonika agar jangan berdukacita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita selalu ada harapan. Hari ini, apakah ada sesuatu yang membuat saudara berdukacita? Jangan takut untuk berdukacita, tetapi berdukacitalah menurut kehendak Allah. Maka dukacita kita justru akan membuat kita bertumbuh. Pemazmur berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin.